selokan, meja makan buat angkringan. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran tamu dan para undangan. Saya akan membacakan sambutan dari Bapak Bupati secara utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Tuhan Maha Esa atas segala limpahan rahmat, berkat dan karunia yang telah Ia berikan kepada kita, sehingga pada saat ini kita diperkenankan untuk dapat terus melaksanakan rutinitas serta aktivitas sehari-hari. Secara teristimewa, pada pagi hari ini kita dapat bersama hadir guna menyaksikan peresmian kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Silumurai dan kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Muara Pahu, serta serah terima sarana pendukung penyuluhan dan serah terima sarana produksi pertanian dalam keadaan sehat sentosa. Kita juga bersyukur hari ini kita diberikan cuaca yang cerah, artinya ini ada dukungan dari langit. Karena kita lihat kondisi halaman BPPG kita ini kalau dalam bahasa teknik jenis tanahnya fosforit merah kuning, jadi kalau kena hujan itu rawan sekali. Terkait bantuan yang disalurkan berupa bantuan sarana penunjang penyuluhan dan bantuan sarana pertanian, kiranya dapat dimaksimalkan pemanfaatan sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal serta harapan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Berikutnya, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan pembangunan kantor BPPB ini dan pembagian bantuan ini. Kiranya keberadaan kantor ini dapat terus serta mendorong ketahanan pangan secara mandiri, khususnya di wilayah Kecamatan Silumurai dan Muara Pahu dan di wilayah Kabupaten Kutai Barat secara umum. Akhirnya, dengan memohon berkat dan penyertaan dari Tuhan Yang Maha Esa, maka kantor Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Silumurai dan Muara Pahu saya nyatakan resmi digunakan. Selamat pagi Pak Samson. Selamat pagi. Hari ini Pak Samson, kita ini kan ada kegiatan terkait serah terima BPP baru di Silumurai ini, Pak Samson. Jadi apa kedepannya harapan dengan dibuatnya BPP yang baru di Silumurai terhadap masyarakat yang berada di Silumurai ini, Pak Samson? Iya, terima kasih. Jadi pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah memberikan anggaran kepada kita untuk mempunyai gedung BPP yang baru ini. Jadi BPP ini merupakan kebutuhan, yaitu kebutuhan bagi para penyuluh, juga kebutuhan bagi masyarakat, petani maupun warga sekitar. Jadi harapan saya BPP ini digunakan. Ya, jadi kita sudah punya gedung, kalau tidak digunakan sayang. Pemerintah telah mengeluarkan anggaran yang relatif besar. Jadi gunakan sesering mungkin, jangan sampai BPP-nya kosong. Siap. Tidak digunakan. Jadi
Saya lebih senang kalau misalnya BPP itu lantainya itu sampai katakanlah sampai kabur-kabur ini keramiknya karena seringnya orang lalu lalang di ruang Banyaknya rapat. aktivitas Ya, gitu, itu Pak, ya. itu bisa merepresentasikan banyaknya aktivitas di situ. Tentu saja dari BPP ini kita harapkan dapat memberikan sebagai center of excellence bagi pemerintah. Jadi saya lihat di sini ada Demplot. Memang sebenarnya yang harus kita lakukan itu sebelum kita menyampaikan sesuatu kepada masyarakat, kita harus make sure dulu bahwasanya komoditas ini memang profit untuk dikembangkan, karena kita ingin ke depan itu mindset itu berubah, bahwasanya masyarakat merasa bahwa bertani itu bisa sejahtera Dan menguntungkan dan juga. menguntungkan. Nah, itu profit tadi ya, bukan bertani karena tidak ada pilihan lain. Nah, itu beda sekali situasinya. Tetapi kalau bertani ini merupakan suatu sejenis kegiatan usaha tani yang mensejahterakan, menguntungkan, pasti. Nah, untuk itulah peranan BPP memastikan lebih dahulu. Nah, kira-kira komoditas apa yang sebaiknya dikembangkan. Bahkan saya kira kalau seperti itu kondisinya, masyarakat itu pasti akan tertarik untuk mengembangkan komoditas. Dan mungkin saya kira bagus juga setiap BPP itu ada khusus komoditas yang difokuskan, diunggulkan, ya. Daripada kita mengembangkan komoditas terlalu banyak, tetapi hasilnya tidak ada yang signifikan. Lebih baik salah satu. Kita pilihlah beberapa, entah salah satu, salah dua, salah tiga. Siap. Seperti itu. Siap. Jadi istilahnya adalah BPP ini dijadikan sentral Demplot percontohan gitu Pak ya, untuk masyarakat luas di daerah tersebut gitu Pak ya. Iya, bisa seperti itu. Kenapa saya katakan? Karena salah satu metode penyuluhan efektif itu tidak hanya metode ceramah, tapi melihat, merasakan, mendengar, merasa. Jadi kalau misalnya kita tanam pohon pisang di belakang itu memang pisang yang punya bernilai ekonomis, unggul, mereka bisa melihat secara langsung, oh seperti ini pohon pisangnya, ternyata mudah dan profitnya ada. Tetapi kalau kita hanya menyampaikan sesuatu tanpa mereka melihat bukti, sulit percaya. Kurang yakin. Oke, siap. Kemudian terkait kan BPP ini kan otomatis di dalamnya kan ada sumber daya manusianya Pak ya. Sumber daya manusia di BPP ini kan otomatis kan mereka banyak terkendala mungkin fasilitas, terkendala dengan mungkin SDM-nya dan lain sebagainya. Mungkin dari pemerintah sendiri, dari Dinas Pertanian untuk mendukung kinerja penyuluh pertanian ini seperti menjadi optimal, kulitnya ke depannya seperti apa Pak Kepala Dinas? Iya, jadi kalau saya lihat di lapangan itu kondisinya adalah salah satu diantaranya mobilitas. Makanya pada hari ini ada pembagian kendaraan ini untuk membantu mobilitas. Kedua juga terkait dengan sarana audiovisual. Tadi ada juga bantuan berupa printer untuk membuat satu bahan cetak. Kemudian ada juga proyektor ya. Nah, itu juga bisa membantu. Tetapi yang lebih penting juga itu tidak bisa dihindari adalah sumber daya manusianya. Pertama tentu sebagai penyuluh harus punya passion. Passion ini bukan passion baju ya, tapi passion dalam pengertian gairah. Jadi kalau bekerja tanpa gairah itu lain dengan orang yang bekerja penuh gairah. Jadi dia mencintai petani, mencintai pekerjaannya sebagai penyuluh, sehingga tentu kalau orang yang punya passion itu tidak bisa capek. Selamat siang. Selamat siang. Sebelum kita memulai wawancara kita, mungkin Bapak perkenalkan dulu, Pak. Namanya siapa dan sebagai apa di sini gitu, Pak? Oh ya, terima kasih. Ya, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Marhanuddin. Saya di sini selaku koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Silungurai, dan di BPP ini saya sudah menjadi koordinator kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ya. Jadi sudah di Kecamatan Silungurai sebagai koordinator ini sudah 4 tahun, Pak ya? Iya. Oke. Kemudian dengan dibuatnya kantor BPP baru di Kecamatan Silungurai ini, apa harapan kedepannya Pak Marhan sebagai Kepala BPP? Ya. Dengan adanya kantor BPP kami yang baru ini, kami merasa
bersyukur karena sudah dibangunkan BPP, karena selama ini kami sudah berpindah-pindah BPP karena masih ngontrak. Jadi Bang Toyib ya Mas ya, jadi sana Bang sini Toyib. gitu ya. Jadi, Oh, siap. sebelum kantor ini jadi kami sudah merasakan pindah-pindah kantor itu selama 6 kali, dan ini mungkin pindahan kami yang terakhir yang kali. terakhir ya. Iya, Jadi mungkin udah jatuh hatinya di sini nanti. iya, Udah Pak. ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kantor baru kami ini, kami bisa lebih aktif dan produktif untuk meningkatkan kesejahteraan petani yang ada di wilayah kerja kami. Dan juga kami mengharapkan petani lebih aktif konsultasi ke kantor Balai Penyuluhan Pertanian untuk meningkatkan produksi dan mencegah hama-hama penyakit yang menyerang tanamannya, dan kita bisa konsultasi langsung di Balai Penyuluhan Pertanian ini. Oke, jadi dari Bapak Kepala BPP Silo ini ibaratnya membuka lebar-lebar pintu BPP untuk ibaratnya adanya komunikasi dari petani maupun dari pihak PPL, Pak ya. Iya. Oke. Selamat siang. Siang. Oh, sebelum kita memulai acara wawancara Pak, izin tolong diperkenalkan Pak, nama dan sebagai apa gitu. Siap. Baik, terima kasih atas kesempatan. Saya Heri Haryanto selaku koordinator BPP Morapahu, tempat tinggal di Kecamatan Morapahu. Jadi sebagai koordinator kepala BPP Morapahu Pak ya. Siap. Kemudian gini Pak, tahun ini kan kita dari pemerintah Kutai Barat sudah menganggarkan melalui Dinas Pertanian untuk membangun BPP di daerah Morapahu dan sudah terrealisasi Pak ya ini ya. Program penyuluhan di Kecamatan Morapahu bisa berjalan lebih optimal. Lebih optimal ya. Lebih optimal. Kita memiliki 12 kampung di 12 mana kampung. Poktan yang sudah masuk di data Simulstan itu bisa sekitar 30 Poktan. Nah, ini harapan kita supaya pembinaan terhadap Poktan itu bisa berjalan. Bisa berjalan Pak ya. Sesuai dengan memang BPP sebagai konstrataninya. Konstrataninya. Gitu. Jadi sewaktu-waktu ibaratnya ada petani yang berkonsultasi, kemudian petani mau berkoordinasi terkait mungkin bantuan pemerintah, fasilitasi terkait masalah teknis itu bisa dibantu Pak ya. Siap. Kita Siap, BPP dibantu. Morapahu membuka pintu seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin berdiskusi terkait dengan kegiatan pertanian. Siap.